Nabi sampaikan kembali kepada kita di dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannatad dayyus, tidak akan masuk surga yang namanya ad-dayyus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ad-dayyus ini ya Rasulullah? Lalu Nabi menjelaskan kepada sahabatnya bahwa ad-dayyus perumpamaannya adalah seorang bapa atau seorang kepala dalam rumah tangga, seorang pemimpin dalam rumah tangga yang tidak memperhatikan dan tidak menegur anak perempuannya, tidak menegur istri-istrinya ketika keluar rumah tanpa memakai jilbab. Ini yang dimaksud dengan ad-dayyus. La yadkhulul jannata ad-dayyus, tidak akan masuk surga ad-dayyus, kata Nabi. Yang pertama, seorang bapa yang tidak menegur anak perempuannya, tidak pakai kerudung keluar rumah. Yang kedua, seorang bapa yang tidak menegur istrinya ketika pakai pakaian yang ketat-ketat sehingga pakaian ketat itu bisa melengkuk-lengkuk di tubuhnya, lalu sang bapa tidak menegur istrinya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi, la yadkhulul jannata ad-dayyus, tidak akan masuk surga itu seluruh pelaku-pelaku ad-dayyus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulan nabiyil karim. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah tarwih yang insyaallah kita semua sama-sama mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur mengumandangkan kalimat mulia, kalimat puji syukur tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana pada malam kali ini kesehatan masih diberikan kepada kita, kesempatan masih diberikan kepada kita, hidup pernapasan masih diberikan kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan tadi itulah kita bisa melihat bahwa betapa agungnya atau betapa sayangnya dan mulianya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan itu dilimpahkan kepada kita yang hadir di tempat ini. Nah, hadirin jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lihat sebuah kutipan ayat yang menjadi pedoman kita dalam bersyukur.
yang menjadi tolak ukur kita dalam bersyukur kepada Allah. Apa bunyi ayat itu? Allah mengatakan kepada kita, la in syakartum, siapa di antara kalian yang bersyukur kepadaku, kata Allah, nikmat apapun yang dia syukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka apa ganjaran yang Allah berikan kepada kita? Satu ganjaran, la azidannakum, Allah akan tambahkan, lipat gandakan kenikmatan-kenikmatan yang kita syukuri itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, begitu pula salawat dan salam tak lupa pula senantiasa kita haturkan kepada seorang manusia yang mulia yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjalani ibadah puasa sehingga ibadah puasa itu diterima dengan baik di hadapan Allah. Mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjalani kehidupan di dunia sehingga dengan menjalani kehidupan di dunia itu bisa membawa keselamatan kepada kita ketika kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Hadirin jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, Bapak Ibu jamaah tarawih sekalian, seorang nabi yang mulia yang dikatakan bahwa beliau adalah manusia yang paling mulia, diberikan sebuah perintah yang mulia, diturunkan secara mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu diabadikan oleh para ulama juga sebagai sebuah kado yang istimewa. Perumpamaan orang yang sedang berulang tahun dikasih kado yang istimewa. Perumpamaannya begitulah Allah memberikan sebuah perintah kepada Muhammad, perintah yang sangat mulia, dan didampingi dengan di mana perintah itu menjadi sebuah kado yang istimewa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin setiap malam belakangan ini sering sekali kita dengar ayat ini disampaikan oleh penceramah. Tapi sebenarnya apa kandungan daripada perintah Allah dalam ayat itu? Yang pertama, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kata-katanya Pak menggunakan kata iman. Artinya keseluruhan manusia yang mengatakan dirinya dan mengakui dirinya beriman, kutiba alaikumusiyam, diperintahkan ki, buktikan ki keimanan tak. Melalui apa dibuktikan? Kata Allah, kutiba alaikumusiyam. Yang pertama, itu diwajibkan atas kalian semua orang yang mengaku beriman, diwajibkan ki semua mendirikan yang namanya ibadah puasa. Dalam lanjutan ayat Allah mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah diwajibkan memang juga mereka untuk berpuasa. Ya, jadi sebelum diciptakan atau sebelum diturunkan Nabi Muhammad, manusia atau orang-orang terdahulu sebenarnya Bapak Ibu juga sudah diperintahkan kepada mereka untuk berpuasa. Apa tujuan? Sehingga Allah memerintahkan kepada kita untuk menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa itu di hadapan Allah. Satu tujuan, kata Allah dalam lanjutan ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya begini, apakah orang-orang yang sudah mendirikan puasa itu sudah bertakwa? Belum tentu Bapak Ibu jamaah tarawih sekalian. Kenapa? Kita kaitkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bahwa sesungguhnya sungguh hina kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa liman adraka ramadhana, adalah orang-orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan falam yakfar lahu, tapi dalam bulan suci Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang Pak, ada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia tidak mencari kemuliaan, tapi dia hanya mengundang datangnya kecelakaan dan kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Yang pertama, orang-orang yang berpuasa tapi dalam puasanya dia tidak turuti itu puasanya dengan salat 5 waktunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang banyak salah paham di antara kita Bapak Ibu sekalian. Banyak orang, contohnya pada malam hari ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, malam ini Masya Allah sangat berbondong-bondong kita datang ke masjid melaksanakan solat tarwih. Nah, kita tanyakan, ini solat tarwih Pak wajib atau sunnah? Sunnah. Ya, wajibnya itu adalah solat 5 waktu. Nah, ini yang banyak keliru di antara kita. Lebih banyak orang yang datang solat tarwih dan solat witir daripada datang solat subuh, datang menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak sekali kita kelirukan hari ini. Berbondong-bondong datang mengerjakan solat tarwih, tapi pada subuhnya dia tidak datang mengerjakan solat subuh secara berjamaah. Ya, walaupun hanya sekedarnya di rumahnya di solat subuh. Toh itu kalau dikerja saja itu solat subuh di rumah. Ini adalah kekeliruan yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa fatalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan di dalam ayat bahwa orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk berpuasa. Apalagi ganjarannya sehingga orang-orang beriman diperintahkan untuk berpuasa. Kembali lagi kepada hadis Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi hadis, kita baca sebagaimana yang telah kita sampaikan di mukadimah tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan bahwa man shamah, siapa yang berpuasa Ramadana, pada bulan suci Ramadan dengan kunci imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, jangan kunci keimanannya dan kunci harapannya supaya semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Banyak sekali dosa tak Pak? Banyak. Ibu-ibu juga banyak sekali dosanya. Mau kita tahu caranya bagaimana dihapus itu dosa-dosa tak? Simple. Satu caranya, tidak banyak caranya, puasa saja di bulan suci Ramadan dengan keimanan tak, tapi turuti juga puasa tak dengan solat 5 waktu, turuti puasa tak dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Insya Allah itu dosa-dosa tak yang sebanyak buih yang ada di lautan, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang Nabi kembali sampaikan kepada kita, yang pertama tadi Nabi katakan man shamah, siapa yang berpuasa. Tetapi dalam hadis yang kedua Nabi kembali katakan man qama ramadana, siapa yang mendirikan ibadah pada bulan suci Ramadan. Maksudnya ibadah yang dimaksud adalah ibadah pada malam hari, solat tahajud kah itu atau solat tarwih dan witir kah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanan wahtisaban, dengan kunci keimanannya dan kunci harapannya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua dosa-dosanya diampuni. Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, semua lagi dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gunakan baik-baik ini bulan suci Ramadan jamaah sekalian.
Jangan kita sia-siakan ini bulan suci Ramadan. Jangan kita lalaikan bulan suci Ramadan. Jangan kita biarkan bulan suci Ramadan berlalu begitu saja. Ustaz Syamsuddin Ribi, pembina Pondok Pesantren Al-Islam Metoh, tempat saya dibina di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, beliau mengatakan banyak orang yang dihidupkan sampai 60 tahun, yang dihidupkan sampai 70 tahun, bahkan ada yang dihidupkan sampai 80 tahun, tapi hidupnya dia tidak pernah maksimalkan dalam mendirikan ibadah kepada Allah. Salah satunya adalah ibadah bulan suci Ramadan. Maka 80 tahun umurnya, selama dia hidup, dia tidak mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu gunakan ke ini bulan suci Ramadan sebagai ladang tak. Jangan sekali-kali di dalam bulan suci Ramadan, di dalam setiap harinya di bulan suci Ramadan, kita tinggalkan membaca ayat Al-Quran, walaupun itu hanya 1 ayat atau 2 ayat. Insya Allah dengan bacaan tak itu dan harapan tak kepada Allah supaya semua dosa-dosa tak diampuni, insya Allah semua dosa-dosa tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali ini Pak, terakhir sekali, Nabi sampaikan kembali kepada kita di dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannatad dayyus, tidak akan masuk surga yang namanya ad-dayyus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ad-dayyus ini ya Rasulullah? Lalu Nabi menjelaskan kepada sahabatnya bahwa ad-dayyus perumpamaannya adalah seorang bapak atau seorang kepala dalam rumah tangga, seorang pemimpin dalam rumah tangga yang tidak memperhatikan dan tidak menegur anak perempuannya, tidak menegur istri-istrinya ketika keluar rumah tanpa memakai jilbab. Ini yang dimaksud dengan ad-dayyus. La yadkhulul jannata ad-dayyus, tidak akan masuk surga ad-dayyus, kata Nabi. Yang pertama, seorang bapak yang tidak menegur anak perempuannya, tidak pakai kerudung keluar rumah. Yang kedua, seorang bapak yang tidak menegur istrinya ketika pakai pakaian yang ketat-ketat sehingga pakaian ketat itu bisa melengkuk-lengkuk di tubuhnya, lalu sang bapak tidak menegur istrinya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi, la yadkhulul jannatad dayyus, tidak akan masuk surga itu seluruh pelaku-pelaku ad-dayyus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena semua manusia pada umumnya pasti memiliki kekurangan atau kesalahan. Adapun kelebihannya ataupun adapun benarnya itu datangnya seluruhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahannya itu datangnya dari pribadi diri saya sendiri. Saya tutup dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.